Saudara, sebanyak 3.598 warga dievakuasi pemerintah setempat pasca erupsi Gunung Api Ruang. Data jumlah warga mengungsi akibat erupsi Gunung Api Ruang terus dihitung pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Perubahan data ini disebabkan sejumlah warga yang telah dievakuasi tidak sepenuhnya berada di posko pengungsian dan saat ini warga lebih banyak berada di rumah kerabat ataupun berangkat meninggalkan Pulau Tagulandang. Data terakhir hasil hitungan pemerintah hingga Minggu pagi terdapat total ada 3.598 warga sebagai pengungsi, yakni warga di 2 desa di Pulau Ruang serta warga di Pulau Tagulandang. Wilayah Tagulandang, jumlah pengungsi kita itu adalah sebesar 3.598 jiwa. Itu sekali lagi yang dari Pulau Ruang, Lain Patehi dan Pumpente maupun masyarakat di wilayah Tagulandang Daratan yang juga harus mengungsi. Nah, itu belum terhitung yang kami sebutkan tadi yang evakuasi mandiri ke Siau, Bitung maupun Manado. Kalau di total keseluruhan untuk wilayah terdampak itu ada 11.987. Material vulkanik menutupi permukiman di Tagulandang, Kepulauan Sitaro. Material berupa kerikil dan abu menutupi atap rumah, pekarangan, hingga jalan-jalan utama. Material vulkanik itu dimuntahkan Gunung Ruang yang erupsi hebat pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Gambar dari udara memperlihatkan kerusakan di permukiman desa Lain Patehi yang berada di kaki Gunung Ruang yang erupsi sejak 16 April lalu. Desa ini merupakan satu dari 2 desa yang terdampak erupsi paling parah dan diselimuti abu vulkanik. Selain 2 desa yang terdampak parah erupsi, ada ratusan warga lainnya dari 10 desa di Pulau Tagulandang yang juga harus dievakuasi karena masuk dalam zona berbahaya 6 km dari kawah Gunung Ruang. Ratusan pengungsi yang dievakuasi tersebar di 6 lokasi pengungsian. Warga Pulau Tagulandang memadati pelabuhan setelah kapal KRI Kakap milik TNI Angkatan Laut tiba di Kota Bitung membawa sejumlah bantuan. Warga berupaya secepat mungkin untuk bisa segera naik ke KRI Kakap agar bisa dievakuasi keluar Pulau Tagulandang. Ini merupakan kali ketiga KRI Kakap mengangkut warga untuk dievakuasi. Kita setiap hari selalu melaksanakan trip dari Bitung ke Tagulandang membawa personil ya yang akan membantu untuk penanganan bencana dan juga material baik logistik maupun peralatan. Dan kita akan membawa setiap warga yang ingin evakuasi ke Bitung. Nanti di Bitung sudah ada tim dari Dinas Sosial, dari kepolisian, dari TNI dan juga dari Pemda nanti akan menampung dan juga akan menjemput mereka yang memang belum ada keluarga yang menjemput di sana. Hari keempat setelah penetapan masa tanggap darurat bencana di Sitaro, pemerintah kabupaten masih kesulitan menghitung kerugian material. Apalagi status Gunung Ruang hingga Sabtu sore masih level 4 siaga. Untuk di Pulau Ruang sampai saat ini kan belum ada yang bisa masuk ke sana. Jadi memang belum ada, dilarang. Jadi memang untuk pendatang bisa, karena memang erupsi kan kita tahu bersama masih terjadi. Jadi belum diizinkan untuk warga yang ke sana. Sebanyak 495 warga di desa Lain Patehi dan Pumpente harus dievakuasi. Dalam radius 6 km dari kawah Gunung Ruang, masuk zona berbahaya dan dilarang untuk beraktivitas. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana situasi terkini erupsi Gunung Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara? Kita sudah berhubung dengan jurnalis Kompas TV, Yana Mika Singal yang akan melaporkan langsung di sana. Yana, selamat siang. Bagaimana untuk situasi terkini di Gunung Ruang? Apakah erupsi ini masih terus terjadi di sana? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Untuk perkembangan terkini terkait erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kami sampaikan pada kesempatan kali ini hari Minggu 21 April 2024 bahwa erupsi dari Gunung Ruang ini sendiri cenderung melandai dibandingkan dengan saat erupsi pertama kali pada tanggal 16 April
dan juga pada tanggal 17 April yang menyebabkan suasana di sekitar kawah Gunung Ruang ini sendiri, di mana terdapat pemukiman, membuat warga sedikit resah dan mencekam. Namun demikian, Pemkab Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah berhasil seluruhnya mengevakuasi warga yang ada di 2 pulau di Pulau Ruang, yakni Desa Lain ini dan Pumpente, dan semuanya sudah berhasil dievakuasi keluar dari Pulau Gunung Ruang ini sendiri. Sebagian berada di Pulau Tagulandang, jauh di atas 6 meter radius kilometer dari kawah Gunung Ruang ini sendiri, sebagai tempat yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai lokasi yang aman. Dan kami informasikan juga bahwa memang ada terjadi sekitar beberapa kali gelombang evakuasi. Evakuasi yang pertama itu terjadi pada saat tanggal 16 April, itu evakuasi dari masyarakat yang berada di Pulau Ruang, yang dievakuasi ke arah Pulau Tagulandang yang berhadapan langsung dengan Pulau Ruang. Sementara evakuasi selanjutnya terjadi di tanggal 17 April, itu merupakan evakuasi dari masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang. Beberapa desa, setidaknya 10 desa di radius 6 km dari kawah Gunung Ruang yang berada di Pulau Tagulandang, dievakuasi baik oleh pemerintah maupun oleh evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan memang hari ke-6 pasca erupsi, upaya pendataan dari pemerintah berkaitan secara total berapa sebenarnya pengungsi dan berapa banyak warga yang terdampak masih terus dilakukan. Namun data yang diperbaharui per hari Minggu pagi tadi, Sekretaris Daerah Pemkab Sitaro menyampaikan bahwa terdapat 3.598 warga yang kini ditangani oleh Pemkab Sitaro. Mereka ini tersebar tidak hanya di 6 posko yang didirikan pemerintah, tapi juga di beberapa posko evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa yang dinyatakan aman yang berada di Pulau Tagulandang. Baik, 3.598 masyarakat yang terdampak ini dievakuasi ke sejumlah titik seperti itu dan pendataan masih terus dilakukan. Dan bagaimana kemudian ataupun juga gambarannya kalau kita lihat nih di belakang Anda ini ada sejumlah pengungsi nampaknya yang berada di kaki Gunung Ruang. Bagaimana untuk kondisi mereka? Apa saja kemudian masih diperlukan, Yana? Nah, tempat saya melaporkan ini adalah posko Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut Siloam di Desa Apeng Salah, yang di dekat posko ini memang merupakan ada posko terpadu di mana ada dapur umum, dapur lapangan dari Pemkab dan juga TNI, Kementerian Sosial dan BNPB yang didirikan untuk menjadi tempat utama distribusi logistik bagi warga yang terdampak atau merupakan masyarakat pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Dan gedung gereja ini memang menampung warga yang berasal dari desa Lain Patehi, dan mereka ini memang warga yang berada di kaki Gunung Ruang yang baru saja erupsi. Nah, kami juga sampaikan bahwa memang petugas yang ada di posko terpadu ini terus melakukan pendataan sehingga menyebabkan memang ada beberapa tantangan dan kesulitan yang dihadapi dan berimbas terhadap sejumlah pengungsi yang memang mengaku sekalipun tinggal di posko tapi masih ada keterbatasan untuk mendapatkan distribusi kebutuhan bahan pokok, termasuk juga fasilitas pakaian dalam, terutama untuk anak-anak, popok bayi dan juga kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Baik, distribusi bantuan masih belum sepenuhnya merata seperti itu, khususnya untuk pakaian anak-anak dan juga untuk pakaian-pakaian yang diperlukan saat mengungsi. Terima kasih Yana Mika Singgala melaporkan langsung dari Sitaro, Sulawesi Utara, dan berharap masyarakatnya juga bisa kembali ke rumah masing-masing nantinya.